Rani Asis, SPD SI, selaku dan pengampu mata kuliah pengajar pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah rahmat dan keselamatan sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun secara daring. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nasrul yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi konsep dasar dan hakikat manusia. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Saudari Aulia Yusuf. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi tentang sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil atau jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Yang pertama, bersifat filosofis. Filosofis berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum, termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Yang kedua, bersifat normatif. Normatif berarti bersifat norma atau mempunyai tujuan pendidikan, mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan hal itu menjadi keharusan. Wujud sifat hakikat manusia tersebut antara lain yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, yang terakhir kemampuan menyadari kebahagiaan. Mari bandingkan dengan binatang mengenai wujud sifat hakikat manusia tersebut. Sampai sekarang tidak pernah dijumpai binatang atau sekawan binatang yang di dalam peradaban. Selanjutnya, dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Sifat bawaan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah suatu kesatuan bulat yang perlu dioptimalkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Pada hakikatnya, kesatuan, integral, dan potensi-potensi atau esensial yang ada pada diri manusia yang terdiri 4 hakikat tersebut dipaparkan di berikut. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individual atau individual being. Salah satu perwujudan individualitas manusia yaitu dengan adanya kesadaran manusia terhadap diri sendiri. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial atau social being. Perwujudan dari manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat bahwa tidak pernah ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk moral atau susila, atau biasa kita sebut dengan moral being. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk susila berasal dari kepercayaan bahwa budi nurani manusia yang secara sadar mematuhi norma-norma yang ada. Yang terakhir, dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman ditemukan sangat kompleks sekali di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat kompleks di Indonesia,
Namun permasalahan tersebut telah teratasi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Kailan memperjelas bahwa Bhinneka Tunggal Ika melambangkan realitas bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam perbedaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemateri yang akan dipersilahkan kepada Saudari Irdayanti Zahral untuk memaparkan materi selanjutnya. Waktu dan layar. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Dimensi Hakikat Manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pengertian mengenai pertumbuhan dan perkembangan per definisi adalah sebagai berikut. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, gram, pound, kilogram, ukuran panjang, sentimeter, dan meter, umur tulang dan keseimbangan metabolik, retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Konsep-konsep perkembangan. Dari pendapat yang bermacam-macam dari para ahli terkait dengan perkembangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsepsi-konsepsi para ahli yang mengikuti aliran asosiasi, konsepsi-konsepsi para ahli yang mengikuti aliran Gestalt dan Neo-Gestalt, dan konsepsi-konsepsi para ahli yang mengikuti aliran sosiologisme. Ketiga konsepsi terkait perkembangan tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, konsepsi asosiasi. Yang kedua, konsepsi gestalt. Yang ketiga, konsepsi sosiologis. Pengembangan dimensi manusia. Pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia tidak dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Hal ini akan membentuk manusia yang menuju ke arah kesempurnaan. Pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia tidak dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Hal ini akan membentuk manusia yang menuju ke arah kesempurnaan. Yang kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri dan selalu memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam pencapaian tujuan keperluan hidupnya, selalu diperlukan hubungan dan bantuan orang lain. Yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk susila dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mencerna berbagai konsep menyangkut nilai, dan dengan akalnya pula manusia diharapkan dapat menerima latihan dan pendidikan untuk kemudian dapat memilih mana perilaku yang cocok dengan norma masyarakat ataupun norma agama serta terinternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupannya. Selanjutnya, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Manusia utuh berarti adalah sosok manusia yang tidak parsial, fragmental, apalagi splitted personality menurut penuntut terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, akal, fisik, dan psikisnya. Keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Keutuhan kawasan atau
orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai yang menghayati dan yakni akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Keutuhan wawasan orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Berbeda dari makhluk-makhluk lain, manusia sebagai makhluk yang berderajat lebih tinggi diperlengkapi dengan berbagai potensi dan susunan tubuh yang memungkinkan ia berkembang menjadi makhluk yang sesuai dengan ketinggian derajatnya itu. Potensi dan susunan tubuh ini memungkinkan manusia berkembang menjadi manusia seutuhnya, berkembang dalam berbagai dimensi secara menetap. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi, teman-teman dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat manusia merupakan kesatuan integral dan potensi-potensi pada diri manusia, di antaranya ada manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk moral, dan dimensi keberagaman. Dengan akal dan pikirannya, teman-teman dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman